Baik Bapak Ibu dan sahabat Kata Data, kami persilakan untuk kembali menempati tempat duduk yang telah disediakan dan kita akan mulai sesi diskusi panel yang pertama di Sustainability Room. Transformasi BUMN menjadi keharusan agar BUMN-BUMN kita ini menjadi BUMN yang kelas dunia. Dengan transformasi menjadikan PLN lebih kuat dan menjadi jantung perekonomian Indonesia. Hari ini PLN jauh lebih sehat. Transformasi ini membawa perubahan besar. Kualitas layanan meningkat, ekosistem industri dalam negeri menggeliat, dan daya saing di kancah global menguat. The New PLN 4.0, Unleashing Energy and Beyond. Energi selalu ada dimanapun itu, membawa yang baik menjadi hebat. Karena tidak ada lagi batas. Kemanapun lintasan masa membawa, hingga ke masa depan. Sejauh mana kamu bisa bermimpi? Jawabannya, sejauh yang hati kamu inginkan. Dengan energi yang menggerakkan kamu dan kamu. Pertamina, Energizing You. Sejalan dengan perkembangan tren otomotif global, pemerintah Indonesia melakukan percepatan kendaraan ramah lingkungan yang kini tercermin dalam perkembangan ekosistem industri kendaraan listrik di tanah air. Wuling, sebagai salah satu produsen EV terkemuka di dunia, mengambil langkah berpartisipasi mendukung program pemerintah dalam percepatan elektrifikasi kendaraan dan pembangunan Indonesia yang lebih hijau. Tercipta dari karya tangan anak bangsa yang dibuat di negeri tercinta. Wuling menghadirkan kendaraan ramah lingkungan bebas emisi berstandar global. Dengan inovasi dan teknologi terkini yang menghadirkan kemudahan dalam setiap perjalanan dan keamanan bagi masyarakat Indonesia. Kami juga bangga menjadi bagian dalam G20 dan bergerak bersama menuju masa depan Indonesia yang lebih hijau. Tanpa kita sadari, ada satu kebaikan yang telah menemani kita semenjak matahari terbit. Kebaikan yang diteruskan dari pagi. Makasih ya. baru balik, Bu. Menuju siang. Dari siang. Ambil ya. Oke, Pak. Menuju petang. Dari petang. Menuju malam. Bapak Ibu hadirin sahabat Kata Data. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di Kata Data Safe 2023. Dan
Saat ini Anda berada di Sustainability Room, di mana sesi diskusi pembuka kali ini merupakan panel discussion yang bertajuk Welcoming Indonesia's Carbon Market Era. Kami masih mengundang Bapak dan Ibu serta hadirin dan sahabat Kata Data yang berada di area foyer atau yang belum menempati tempat duduk yang telah disediakan, silakan bisa menempati tempat duduk yang telah tersedia di sini di Sustainability Room. Dan kali ini kita akan memulai sesi yang pertama dengan temanya yaitu Welcoming Indonesia's Carbon Market Era. Baik. Tanpa menunda lebih lama lagi, langsung saja saya akan mengundang untuk ke atas panggung. Ya, ada 3 orang narasumber yang akan hadir di sini dan akan menyampaikan paparannya kepada kita semua. Yang pertama kami mengundang dengan hormat yaitu Head of Kadin Net Zero Hub, yaitu Bapak Darsono Hartono. Ya, kita kami hormati sahabat Kata Data. Mari kita bersama-sama berikan tepuk tangan yang meriah untuk sesi pertama dari panel discussion dengan tema Welcoming Indonesia's Carbon Market Era. Kami persilakan Ibu Verena. Halo, selamat pagi sahabat Kata Data. Senang dibalas. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Save Kata Data 2023 dan pagi ini masih segar ya, saya yakin Bapak Ibu semua menunggu sesi ini. Selamat datang di Welcoming di Indonesia's Carbon Market Era. Nah, persis pagi ini di lantai bursa dibuka pasar karbon. Jadi ini sangat kontekstual sekali ya dengan momentum yang ada di Indonesia secara nasional. Itu sebabnya kita mungkin nanti kita bisa banyak tanya, terutama hadir di sini di tengah kita ada Ibu Nani yang mungkin juga nanti bisa menceritakan bagaimana sebenarnya pasar bursa bisa membantu mendukung upaya penurunan emisi karbon di Indonesia. Nah, mungkin pertanyaan pertama nih terkait hal itu nanti akan saya sampaikan kepada Bu Nani. Terkait dengan konteks, mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah sangat memahami ya bahwa dampak perubahan iklim di Indonesia itu berkali-kali lipat lebih besar dari pandemi COVID-19. Dan dengan dikeluarkannya INDC Indonesia 23 September 2022, upaya Indonesia dalam menurunkan emisi karbon itu sangat membutuhkan dukungan para stakeholder mulai dari pemerintah, swasta, akademisi, organisasi masyarakat sipil, termasuk juga publik seperti kita bahkan individual untuk sama-sama mengambil aksi menurunkan emisi gas rumah kaca Indonesia. Dan perlu sekali terobosan di kebijakan terutama, kemudian juga pendanaan,
kemudian juga yang membuat kita bisa melakukan proliferasi adalah teknologi, dan yang juga tidak kalah penting dan saat ini pasti juga sedang banyak dibicarakan adalah bagaimana kita mengembangkan sumber daya manusia. Nah, terkait hal ini sudah hadir bersama kita 3 narasumber yang tadi sudah diperkenalkan. Saya ingin menanyakan pertanyaan pertama saya kepada Bu Nani. Bu Nani, terima kasih sudah hadir bersama dengan kami. Nah, tadi di awal kan saya sempat menyampaikan bahwa persis pagi ini kita meresmikan bursa karbon di lantai Bursa Indonesia. Nah, menurut Ibu bagaimana sih prospek bursa karbon dalam membantu Indonesia menurunkan emisi supaya bisa sesuai dengan pencapaian target NDC Indonesia? Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Verena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam kata data. Iya. Pertama tentu kita perlu memanjatkan puji, syukurnya alhamdulillah ya pagi ini tanggal 26 tadi sudah diluncurkan Bursa Karbon Indonesia langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Dan dihadiri oleh beberapa menteri termasuk Pak Menko Marves, Ibu Menteri LHK, Ibu Siti, lalu ada Pak Mendagri, Pak Tito, dan juga ada siapa lagi tadi ya, beberapa menteri, Pak Seskap, lalu ada Ketua Komisi dari DPR dan juga Gubernur ya, jadi tadi cukup ramai dan juga ada dibuka online. Jadi mungkin sebagian dari Bapak Ibu di sini teman-teman semua ada juga yang melihat ya. Tapi intinya adalah upaya yang atau ini satu achievement ya. Jadi achievement yang pagi ini kita bisa capai yaitu membuka dan langsung. Jadi ini tadi dibuka oleh Pak juga oleh Pak maksudnya dilaporkan ya oleh Pak Mahendra. Kenapa? Karena memang sesuai amanat dari undang-undang ya. Jadi ini bursa karbon ini ada POJK-nya nomor 14 tahun ini, belum lama keluarnya. Dan amanahnya itu memang ada bursa karbon ya, nanti di OJK sifatnya adalah nanti mengawasi dan menyiapkan juga infrastrukturnya dan akan dijalankan atau diselenggarakan oleh BEI ya, jadi bursa efek. Nah, tadi sekaligus juga ada perdagangan perdana. Jadi tadi unit yang ditransaksikan pertama, memang pada tahap pertama ini yang digunakan adalah dari ITS ya. Jadi ITS itu dari subsektor ketenaga listrikan yang juga sudah diluncurkan tanggal berapa ya, Februari kalau nggak salah 22 Februari oleh Bapak Menteri SDM. Itu sudah menyiapkan atau potensinya ada 99 PLTU ya. Jadi ini cukup besar dari seluruhnya, sekitar tadi dilaporkan Pak Mahendra 86% kalau nggak salah dari PLTU yang ada. Jadi ini salah satu upaya yang konkret yang sudah bisa kita apresiasi ya, karena ini langkah konkret yang nanti ini untuk langkah awal memang dimulai dari subsektor ketenaga listrikan, tapi nanti akan bergerak kepada sektor lainnya ya, misalkan sektor kehutanan, lalu ada limbah, ada pertanian, juga industri ya, dan juga kelautan. Jadi ini nanti akan bergerak sesuai juga dengan kesiapan dari masing-masing sektornya. Jadi kalau by regulasi turunannya, ini yang sudah ada pengaturan next sektor itu baru 2 memang. Jadi yang pertama dari sektor energi tapi untuk subsektor ketenaga listrikan, yang kedua adalah sektor kehutanan. Nah, tapi segera ini sudah sedang dipersiapkan untuk sektor yang terkait dengan limbah ya. Dan yang lainnya juga baru sedang dimulai untuk persiapannya. Jadi ini akan bergerak dan tadi potensi untuk bisa mensupport dalam hal upaya pengurangan emisi tentu akan bisa. Dari bursa ini kan satu aktivitas ya atau perdagangan karbon ini nantinya
dana yang didapatkan bisa digunakan sebagian juga untuk mendukung aktivitas yang terkait dengan lingkungan dan kaitannya juga dalam upaya penurunan emisi. Karena beberapa tadi disampaikan juga perdagangan karbon ini bukan hanya domestik tapi nanti akan ada ke internasional juga atau luar negeri ya. Dan memang ada dua kondisi yang tadi disampaikan. Unit karbonnya itu perlu berkualitas ya. Standarnya nanti diikuti standar internasional dan menggunakan teknologi blockchain untuk proses pengawasan dan juga dari sisi ini teknologi perlu digunakan gitu. Dari situ nanti kita bisa lihat karena kita punya resource-nya ada di Indonesia resource-nya dan ini juga nanti akan resource kita terutama di nature base juga ya. Selain yang sektor lainnya itu besar potensinya. Jadi diharapkan nanti akan menjadi regional carbon hub. Nah ini juga yang sedang akan nanti didorong ya karena ya kita harus bisa memperlihatkan bahwa kita punya superpower juga ya di natural capital kita. Saya rasa itu ya jadi bisa digunakan untuk itu. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Nani. Nah ada data menarik dari data box kata data. Mohon bisa ditampilkan bahwa potensi ekonomi karbon Indonesia itu mencapai sekitar 8.000 triliun dan pendapatan ekonomi karbon diperoleh dari perdagangan karbon hutan tropis, mangrove dan gambut. Nah, kira-kira menurut Ibu apakah adanya bursa karbon itu menjadi bagian dari upaya memonetisasi potensi yang kita miliki? Iya, iya betul. Jadi bisa nanti menjadi potensi itu dan angkanya mungkin ini kita perlu ini lagi ya karena tadi yang disampaikan kalau kita dalam matrik yang di slide pertama mungkin ya itu ada nggak sampai 8.000 tuh tadi kita lihat 1,5 billion ya sekitar 3.000 triliun ya bukan yang ini yang pertama yang apa namanya tabel pertama mungkin bisa dibantu siapa ya yang operatornya yang slide ya oh bukan yang ini ya filenya salah nih kayaknya jadi dari matrik yang kami siapkan dari nature base itu memang kita lihat ada komponen tropical forest termasuk mangrove ya situ ada gambut peatland nah itu memang masing-masing sudah diidentifikasi potensinya dan itu sekitar ada 3.000 ya, 3.000 triliun. Nah, tapi ini kan secara bertahap nanti berjalannya. Karena kalau kita lihat untuk tropical forest memang atau forest ya forest itu sudah berjalan, tapi lebih yang non market. Jadi yang result based payment. Ini sudah ada beberapa proyek ya, misalkan dengan World Bank ya, ada di Jambi, ada di Kalimantan Timur. Dan juga dengan Norway ya, jadi itu sekitar ada 300 berapa nilainya sekitar 380 jutaan ya kalau nggak salah itu. Dan ini masih berjalan baru satu yang dibayar yang di Kalimantan mulai dibayar yang Jambi dan Norway sedang berproses. Itu pertama. Yang kedua juga kita sedang mengeksplor dan bukan hanya mengeksplor tapi juga punya pilot project untuk mangrove karena kita punya mangrove seluas 3,36 juta hektar dan kita bikin pilot project namanya Blue Carbon di Kalimantan Utara. Kita ambil nggak seluruhnya nih hanya 60.000 hektar ya di mana di 1 hektar tuh kira-kira 1.000 ya 1.000 ton. Jadi kalau kita hitung ya ada 60 juta ton. Nah mangrove ini harusnya lebih mahal kan kalau forest biasa dengan RBP tadi sekitar $5. Nah kalau mangrove ini kan dia bisa 4 sampai 5 kali lebih ya besar nilai kemampuan untuk sink karbonnya. Nah itu kalau average-nya kita prediksi $20 aja udah berapa tuh gitu. Dikali aja tadi 60 juta kali sekian gitu. Nah itu yang value itu yang juga kita sedang menyiapkan karena masih butuh untuk MRV-nya gitu ya. Jadi nanti kita sudah ada regulasinya kita akan ikuti tahapan-tahapannya itu. Jadi tapi yang satu proses yang tadi juga kita inginkan dan juga sudah dapat arahan ya dari Bapak Presiden bahwa sebenarnya ada 3 hal. Yang pertama kita perlu menggunakan teknologi. Nah ini sudah dimulai tapi kita akan
terus ya untuk mempercepat, misalnya SRN itu perlu dipercanggih, sudah bagus tapi perlu ditingkatkan gitu ya, dan link dengan sektor gitu. Itu semua dengan teknologi. Lalu yang kedua adalah standar internasional sebenarnya. Ya, jadi kita bagaimana kita menemukan ini ya, atau menggunakan ya unit-unit karbon yang memenuhi standar internasional. Nah, yang ketiga ini adalah memfasilitasi VCM. Jadi ini hal-hal ini yang nanti akan menjadi perhatian kita juga dalam melaksanakan bursa karbon tadi ya, perdagangan karbon melalui bursa karbon. Kita perlu terutama yang dua tadi, jadi harus unit berkualitas karena harus meet dengan internasional. Dan juga kita perlu mengakomodasi atau tadi diminta untuk mengakomodasi VCM, tapi tentu yang tidak mengganggu NDC kita, itu yang di highlight, saya rasa itu. Menarik yang Ibu sampaikan, jadi tadi kita punya potensi ekonomi karbon itu sekitar 3.000 triliun dan di tabel ini kalau kita lihat ya total sekitar 3.000-an. Ya. Dan Ibu juga sempat menyampaikan tadi ada diperlukan tahapan. Nah mungkin apakah sudah ada peta jalan Bu, bagaimana caranya kita bisa utilize potensi ekonomi karbon ini? Ya, untuk peta jalan masih sedang disiapkan. Jadi peta jalan perdagangan karbon ini harus ada. Jadi masing-masing sektor sedang menyiapkan. Jadi mungkin yang sudah dimulai dari sektor kehutanan dulu. Ya kelihatannya sudah dimulai walaupun non market ya, tapi kan marketnya juga harus dimulai difasilitasi juga atau diakomodasi juga. Nah ini jadi dari roadmap atau peta jalan perdagangan karbon sektor kehutanan. Kemudian nanti untuk sektor-sektor yang lain. Jadi ini memang sedang sama-sama bergerak ya, karena kita juga ingin agar peta jalan perdagangan karbon ini sinkron dengan peta jalan pajak karbon. Nah ini karena sesuai dalam Perpres 98 tahun 2021 itu dipesankan bahwa mekanisme carbon pricing itu ada 3. Jadi 3 selain perdagangan karbon ada RBP atau result based payment, dan satu lagi pungutan lainnya termasuk di situ pajak karbon gitu. Jadi itu lagi berproses ya. Oke, terima kasih Bu. Tadi sempat juga Ibu sampaikan bahwa saat ini Indonesia banyak menginisiasi kerjasama dengan luar negeri, dengan kerjasama dengan kemitraan negara lain gitu. Nah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi karbon. Kira-kira sejauh ini bagaimana progresnya Bu? Ya tentu bergerak ya, karena ini kan sebenarnya kalau kita bicara perdagangan karbon, ini pasca Kyoto Protokol, ini kan suatu yang masih baru dan masih berkembang dari sisi pengaturan di internasional ya, kalau kita kaitkan dengan UNFCCC. Nah, tapi kita lihat bahwa ada 8 negara yang sudah membuka VCM misalkan. Ya walaupun ini masih berkembang tapi dibuka opportunity itu dan sudah ada 8 negara yang membuka. Nah, kita ambil contoh negara yang mirip-mirip dengan kita punya resource. Jadi ada juga negara yang membuka walaupun dia nggak punya resource, jadi dia pede gitu ya. Punya buka bursa dengan intinya ada VCM situ tapi tidak punya resource-nya. Nah, ada yang punya resource seperti kita misalkan Cina, Brazil, Malaysia itu sudah membuka bursa karbon untuk memfasilitasi VCM tadi. Nah, jadi dalam konteks ini kita perlu memanfaatkan dia dalam hal bahwa kita yang mempunyai resource juga harus bisa memanfaatkan, tadi makanya diarahkan bahwa nantinya bursa karbon ini akan juga ditargetkan untuk menjadi tadi regional carbon hub. Iya, saya rasa itu. Oke. Baik, terima kasih sekali Ibu Nani atas kehadirannya di tengah kita di waktu yang sangat sempit karena Ibu Nani harus kembali lagi. Mungkin iya, saya mohon maaf ini karena saya ada kegiatan lain, jadi terima kasih nih Pak Bu Kuki, Pak Darsono, Bu Verena dan juga Pak Ibu semua, tapi mohon dukungannya semua pihak bahwa kita ini melaksanakan apa yang disebut carbon pricing atau nilai ekonomi karbon ini sebenarnya 2 hal untuk mendukung pencapaian target NDC yang pertama ya, karena komitmen kita tuh sudah masuk enhance. Dan itu ambisius gitu. Jadi kita butuh dukungan untuk itu, dan yang kedua juga untuk mendukung pembangunan yang rendah karbon. Jadi artinya hal yang kita lakukan ini bukan hanya untuk Indonesia tapi untuk global. Jadi
mohon dukungan semua pihak. Nanti kita tentu karena ini sesuatu hal yang baru, jadi open untuk memberikan masukan melalui kita tuh ada Komrah namanya, Komite Pengarah, yang kebetulan di chair atau diketuai oleh Pak Menko. Nah, kami ada di sekretariat nanti bersama teman-teman lintas KL, terutama dari KLHK, Kemenkeu, tadi ada Bu Masita ya, dan juga satu lagi Kemendagri. Tapi sektor kementerian itu juga mitra yang sangat penting ya, jadi sektor 5 sektor sekarang dan nanti akan tambah 1 harapannya di tahun 2025 atau lebih cepat, yaitu KKP. Jadi sektor yang ada kan sudah LHK, lalu pertanian, industri, ESDM ya. Karena dari KLHK ada 2 dia, kehutanan dan limbah, dan nanti harapannya tambah KKP. Jadi mohon dukungan semua pihak. Terima kasih sekali lagi. Saya nanti izin Pak Direktur Pak Kus untuk bisa menggantikan kalau ada pertanyaan mungkin ya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Sukses banyak buat semuanya. Ibu Nani. Oke. Mari kita lanjutkan diskusinya. Oke, pindah dulu. Oke, telah hadir bersama kita Pak Darsono dan juga Mbak Kuki. Terima kasih banyak. Melanjutkan diskusi tadi, kita sudah mendapatkan penjelasan sejenak dari Bu Nani. Oke, Pak Kus, monggo. Iya. Iya. Punten saya melanjutkan ya Pak ya. Nah, pertanyaan berikutnya nih saya hendak menyampaikan ke Mbak Kuki dulu terkait implementasi, tadi sempat disebutkan oleh Bu Nani, implementasi Perpres 98 2021. Nah, menurut Mbak Kuki sejauh ini bagaimana implementasinya? Mungkin bisa diceritakan dulu. Oke, terima kasih banyak Mbak Verena dan terima kasih banyak Kata Data udah ngundang saya gitu ya. Mungkin menjawab langsung pertanyaan Mbak Verena, kan kalau kita tahu ya gitu ya, Perpres 98 2021 itu memang dari judulnya aja gitu ya, itu nilai ekonomi karbon untuk membantu pencapaian NDC gitu, sehingga memang kalau kita lihat fokusnya gitu memang lebih banyak ke perdagangan karbon domestik ya. Nah, sejauh ini yang saya lihat, yang saya ikuti kan memang implementasi yang sudah ada itu yang di PLTU gitu ya. Tadi Bu Nani juga sempat menyampaikan yang di subsektor ketenaga listrikan, di mana memang PLTU yang kapasitasnya di atas 100 megawatt itu sekarang sudah dikasih cap batas atas, kalau istilahnya tuh PTBA EPU gitu ya. Persetujuan teknis batas atas emisi pelaku usaha gitu. Nah, dan mereka diminta untuk memenuhi itu dalam periode tertentu. Kalau nggak bisa memenuhi, mereka bisa beli dari sesama teman di dalam pasar yang sama. Atau seingat saya juga dibuka peluang untuk beli offset mungkin dari luar PLTU gitu ya, karena PLTU kan statusnya jadi bukan offset gitu ya. Nah, itu kan udah jalan, tadi Bu Nani sampaikan Februari kalau saya nggak salah dia launchingnya, dan mungkin kita perlu tunggu sih ini kalau nggak salah tuh 6 bulanan akan ada evaluasi gitu ya, barangkali sudah ada evaluasi tapi belum publikasikan, dan mungkin nanti kita lihat di akhir tahun gitu apakah memang terjadi perdagangan gitu. Mungkin yang satu hal kalau kita bicara soal ini nilai ekonomi karbon terutama yang perdagangan itu kan kita mesti memastikan pasarnya bisa jalan ya. Supaya pasar bisa jalan memang harus ada demand dan ada supply gitu ya. Nah, sekarang ini mungkin yang perlu kita lihat nih, kalau saya melihat ada Pak Kus di sini, jadi barangkali nanti Pak Kus kan juga di dalam tim Komrah ya Pak ya. Barangkali itu yang perlu kita lihat, apakah pasar ini akan efektif. Artinya kita harus memastikan apakah demand dan supply-nya ini juga sama mungkin bukan cuma imbang ya, mungkin justru si demand-nya yang kalau bisa lebih besar, artinya cap-nya atau nilai batasnya yang memang harus semakin ketat gitu. Nah, itu yang saya pahami sejauh ini baru itu gitu ya. Ada kalau yang di hutan kan memang lebih ke result based payment ya.
Tapi result based payment itu sendiri kan sebetulnya kalau kita tahu tadi Ibu juga menyampaikan, Ibu Nani, bahwa dia non pasar gitu ya. Dia sifatnya itu sebetulnya lebih kayak ada support dari internasional yang membantu kalau ada achievement gitu. Achievement dalam hal ini misalnya hutannya tetap terpelihara dan segala macam, dan ini tentunya beda nih. Kita nggak bisa treat ini sebagai perdagangan gitu. Dan karenanya kalau saya lihat RBP ini tetap bisa masuk di yang pencapaian NDC gitu ya, karena memang tidak ada transfer out dari unit gitu. Mungkin itu sih sejauh ini yang saya tahu ya. Nggak tahu Mas Darsono kayaknya yang lebih ahli nih. Sebelum ke Pak Darsono, aku mau ada pertanyaan satu lagi untuk Mbak Kuki. Tadi terkait dengan adanya bursa karbon nih saat ini di Indonesia, gimana pandangan Mbak Kuki? Oke, ini pertama sih jelas selamat dulu ya, akhirnya jadi nih bursa karbonnya. Dan sebetulnya kalau kita lihat bursa karbon kan dia bisa bermain di beberapa level ya. Jadi mungkin bisa memfasilitasi perdagangan domestik yang ada di 98, Perpres 98 gitu, artinya bisa saja nanti semua unit yang sudah terregistrasi di SRN perdagangannya kan bisa dua ya, bisa langsung bisa lewat bursa gitu. Yang lewat bursanya ini jadi udah ada tempat gitu ya, jadi nanti bisa diperjualbelikan di situ. Yang kedua mungkin juga nanti kalau kita sudah bisa membuka terhadap unit dari kita bisa dijual ke internasional, ke luar negeri gitu ya. Jadi pembeli dari luar bisa belinya juga di bursa. Walaupun tidak ditutup kemungkinan tetap bisa beli langsung. Dan yang ketiga mungkin yang internasional. Jadi kalau lihat contohnya nih bursa Malaysia ya Mas Darsono ya. Bursa Malaysia itu mereka nggak ada unit yang punyanya Malaysia. Unitnya itu malah punyanya Kamboja sama, kalau saya nggak salah Kamboja ya. Kamboja, dan itu dibeli sama Singapura kalau saya nggak salah gitu. Jadi fungsi itu juga ada gitu. Jadi gimana mungkin nanti bursa karbon di Indonesia nih mau ambil perannya yang mana aja. Tapi 3 peran itu sebetulnya bisa dilakukan sih. Dan hari ini udah paling nggak udah ada kan ya, yang domestik ya, jadi domestik ke domestik gitu. Dan ini udah mudah-mudahan bisa jadi apa ya, teaser gitu, menjadi penarik, daya tarik bagi yang lainnya juga gitu, bahwa perdagangan domestik itu bisa. Nah tantangannya adalah perdagangan domestik nggak akan terjadi kalau nggak ada demand gitu. Dan itu yang unfortunately menurut saya kita belum punya aturannya secara nasional. Terima kasih Mbak Kuki untuk sudah memberikan pandangan terkait kebijakan ya, dan di mana sebenarnya celahnya gitu. Nah sekarang saya ke Pak Darsono nih, dari tadi sebenarnya saya nunggu pengen nanya ke Pak Darsono, cuma giliran dulu. Nah Pak Darsono, kita kan kalau melihat upaya penurunan emisi karbon, kita perlu kolaborasi banyak pihak gitu ya. Dengan sekarang ada Kadin Net Zero Hub, kira-kira bagaimana sih animo dan perkembangan kolaborasi antar pelaku usaha ya dalam upaya pencapaian target dekarbonisasi. Mungkin Pak Darsono bisa ceritakan. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam Kata Data. Hari ini saya berdiri di sini kapasitasnya sebagai chairman, sebagai chairman Kadin Net Zero Hub. Jadi saya mau ceritakan dulu, sekitar 2 tahun yang lalu kami dari Kadin melihat fenomena dekarbonisasi ini terjadi di dunia, khususnya di sektor swasta. Jadi kami launch yang namanya Kadin Net Zero Hub itu dengan visi misi ingin membantu perusahaan-perusahaan Indonesia menuju perjalanan dekarbonisasinya. Jadi kalau umpamanya kita lihat dari hubungannya dengan pasar karbon ini, kalau kita bilang tuh lebih ke demand side-nya lah. Dimana kita bisa create demand side. Kenapa? Kami melihat potensi nanti di 5-10 tahun ke depan, barang-barang yang dijual itu harus menunjukkan carbon neutrality. Jadi kami sangat takut industri yang padat karya di garment atau di sepatu itu nanti bisa bisa dikenakan dampak apabila kita tidak siap. Soalnya kita lihat sendiri banyak perusahaan-perusahaan multinasional atau yang udah internasional di sektor ini itu sudah melakukan yang namanya komitmen net zero. Bukan hanya komitmen net zero dari perusahaannya sendiri, bahkan supply chain dan barang-barangnya.
Jadi kami melihat makanya Kadin Net Zero Hub ini dicetuskan itu untuk membantu khususnya segmen small medium enterprises. Karena ini yang sangat penting menjadi benar-benar basically the basic of kita punya ekonomi itu di sektor ini. Nah, apa hubungannya dengan pasar karbon? Jadi yang ingin kami lakukan dalam 5 tahun ke depan, kebetulan kami sudah ada 70 perusahaan yang menandatangani Kadin Net Zero Hub, itu kita bisa membantu mereka sehingga mereka itu bisa menghitung dan mengukur sebenarnya tuh saya perlu berapa sih untuk net zero. Soalnya kan net zero itu kan tidak langsung terjadi ya. Contohnya kalau kita punya perusahaan, kita masih pakai listrik PLN, PLN-nya sendiri masih berbasis batu bara, ya nggak mungkin ada net zero. Sesimpel as dari energinya dulu. Kita belum ngomong dari produksinya, dari segi transportasinya dan skop 1, 2, 3. Nah makanya ingin kita lihat, kita bantu perusahaan itu menghitung sehingga itu bisa menjadi basis yang tadi kita ngomong demand domestik sebenarnya. Jadi saya melihat ini antara net zero dan karbon itu sebenarnya satu koin dengan 2 sisi sebenarnya. Di mana kita bisa bekerja sama. Kebetulan saya juga di Kadin ini jadi chairman of Carbon Center of Excellence. Saya jadi dua-duanya saya bergerak. Nah, saya melihat potensi dan bagusnya dengan ada launching carbon market ini yang harus kita lakukan tuh 2 hal. Perusahaan makin harus bisa menunjukkan seberapa karbon kredit yang diperlukan. Indonesia harus siap dengan bursa karbon yang kredibilitasnya tinggi. Sehingga apabila nanti benar-benar perusahaan-perusahaan di sektor yang padat karya itu akhirnya membeli karbon di Indonesia dengan harga yang ditetapkan oleh pasar, itu bisa diklaim bahwa ada carbon neutrality-nya dan barangnya diekspor tuh bisa diterima. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum pernah mendengar ada yang namanya CBAM, CBAM bahasa Indonesianya. Itu Carbon Border Adjustment Mechanism. Jadi yang namanya di Uni Eropa, dia mengeluarkan Green Deal, dia itu menyatakan bahwa kita hanya bakal terima barang yang udah carbon neutral. Kalau enggak, you have to pay tax. Kebetulan saya baru balik dari New York minggu lalu, saya sempat ngomong dengan salah satu petinggi CBAM. CBAM itu sekarang hanya di sektor semen dan steel dan bahkan chemical. Cuman saya nanya ke mereka, apakah nanti ke sektor lain? It has to be. Jadi saya takut sekali nanti kompetitif barang-barang ekspor Indonesia itu bakal dipertanyakan apabila kita tidak membuat ekosistem ini. Jadi dari swasta kami ingin membuat ekosistem bekerja sama dengan pemerintah. Mari kita bahu-membahu, kita tadi sempat ada yang ngomong gotong royong. Bagaimana kita bisa membuat ekosistem yang Indonesia bukan hanya kita bisa net zero dalam arti kata kita mengatasi perubahan iklim, kita bisa membuat produk Indonesia kompetitif di dunia. Karena saya sangat takut sekali karbon kredit atau karbon pricing ini diberlakukan oleh negara maju untuk masalah seperti ini dan kita tidak siap. Soalnya kita melihat banyak perusahaan-perusahaan yang, Pak kita mau net zero, cuman kita nggak tahu caranya. Makanya Net Zero Hub ini kita bantu untuk memfasilitasi cara menghitung, kita kasih corporate assistance program dan lain sebagainya. Itu sih kira-kira dari Net Zero Hub-nya. Pak, saya penasaran. Tadi Mbak Kuki menyampaikan kita perlu creating demand yang lebih tinggi. Maaf sebentar lagi ya, satu pertanyaan. Nah, kira-kira program apa sih yang dimiliki Kadin Net Zero Hub untuk meningkatkan pengetahuan para anggotanya supaya bisa lebih punya competitive advantage dan siap untuk masuk di carbon market ini, Pak? Jadi kami melihat perusahaan makin mereka mengerti yang apa namanya net zero, itu sekarang terus terang banyak orang ngomong net zero cuma nggak ngerti what net zero is. Betul. Itu aja simple. Betul. Simple itu dulu. Jadi kami itu mengedukasi teman-teman di corporate khususnya untuk yang SME ya, lebih menengah itu mereka, oh kami pernah dengar, oh kami mau melakukan, tapi bagaimana? Jadi kita simple, kita melakukan program pendampingan, pelatihan sampai 7 bulan kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Cara menghitung benar-benar melihat supply chain-nya dan menghitung carbon footprint-nya dulu deh. Ya sehingga kita tahu dari situ baru kita bisa dapat agregat, kurang lebih kita bisa stimulasi bikin model bahwa sebenarnya demand lokal tuh sebanyak apa sih? Nah, yang ingin saya tekankan, yang kita belum tahu apakah ini bisa apa tidak. Pemerintah itu memberlakukan yang namanya pajak karbon. Di dunia internasional pajak karbon bukan berarti carbon neutrality. That's something that kita harus sensitif nih. Kalau umpamanya kita benar-benar hanya berharap kepada pajak karbon, contohnya nih perusahaan garment, saya bilang dia punya emisi, dia beli pajak karbon.
dari pajak karbon itu nanti belum tentu EU bilang oh that's not neutrality. Karena itu belum tentu, karena itu yang di-enforce oleh pemerintah. Nah ini yang kita ingin takuti. Jadi sehingga bayangkan kalau umpamanya kita udah seperti itu dan kita nggak buat ekosistem karbon supply-nya, itu nanti teman-teman kita ini harus beli karbon kredit di luar negeri yang jauh di mana tidak memberikan dampak kepada kita. Makanya sangat penting, saya bersyukur kita udah launching carbon market hari ini dan kita sama-sama melihat sektor apa, dan khususnya tadi Bu Nani juga bilang namanya NBS kita tuh luar biasa potensinya. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat juga ada proyek NBS yang bisa kita tawarkan sehingga teman-teman di swasta pun bisa mengambil kesempatan tersebut. Waduh sayang sekali nih waktunya terbatas, tapi kalau boleh nih Bapak Ibu semua, saya ingin mendengar closing statement dari masing-masing narasumber kita di sini. Kalau dari Pak Kus mungkin bolehkah disampaikan apa statement yang terkait kebijakan apa sih yang dibutuhkan untuk supaya carbon market kita makin besar gitu ya, dan juga ekosistemnya bisa didukung banyak pihak. Nah dari Pak Darsono, kira-kira apa sih peran sektor swasta yang perlu dikembangkan lagi supaya juga demand-nya semakin tinggi. Untuk Bu Kuki mungkin bisa disampaikan kira-kira ekosistem di Indonesia ini harusnya seperti apa sih yang mendukung pasar karbon, mungkin itu. Silakan Pak, ini mic-nya Pak Kus dulu, monggo. Baik, terima kasih Ibu Moderator dan rekan-rekan Bu Kuki dan Pak Darsono. Jadi kalau dari kami yang selama ini mengawal terkait dengan kebijakan perdagangan karbon, yang menjadi hot issue di nasional untuk perdagangan karbon itu perdagangan karbon untuk luar negeri. Nah, Bapak sekalian di sini kita memang masih sedikit ada polemik bahwa dalam perdagangan karbon seperti PCM. PCM itu voluntary carbon market, itu pasar sukarela ya. Jadi bagaimana pengaturannya di Indonesia? Nah ini yang menjadi tantangan bagi nasional pelaku perdagangan karbon nasional untuk perdagangan secara internasional. Karena di sini ada sedikit bahwa perdagangan internasional itu harus dengan otorisasi. Sementara praktek PCM itu secara internasional tidak ada otorisasi. Nah ini yang di nasional kita sedang berdiskusi secara intens dengan antar KL, terutama dengan KLHK, bagaimana perbedaan di internasional dan implementasi di nasional ini bisa mencapai titik temu. Itu yang menjadi clue-nya ya. Jadi saya nggak tahu, mungkin bagi yang tidak mengikuti akan sulit memahami clue ini gitu. Iya. Tapi kami di antara KL ini itulah yang harus kita selesaikan bersama, dan tadi juga Bapak Presiden sudah memberikan statement bahwa kita harus menangkap peluang PCM ini yang melalui NBS ini nilainya sangat besar. Indonesia itu kira-kira 15% dari potensi yang ada di dunia. Jadi 15% itu ada di Indonesia. Datang dari Indonesia. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Kus. Pak Darsono silakan. Saya rasa mungkin kata kuncinya saya lihat dua. Satu, gotong royong. Dua, kita harus berani transparan. Kenapa? Bisnis karbon dan bisnis net zero ini it's about transparency. Jadi kita mesti akuin kalau mau kita nggak ke sana, saya sangat takut nanti barang kita nggak kompetitif. Jadi transparan, dan mungkin yang ketiga yang ditambahkan oleh Bu Nani, berstandar internasional. Jadi kita mesti akuin emang ini, mohon maaf, yang namanya karbon itu tidak bisa dirasakan, ya, tidak seperti batu bara, tidak seperti sawit, sehingga itu bisa ada langsung namanya physical benefit. Ini kan nggak ada, sehingga kita harus punya governance yang benar, kita harus sama-sama kolaborasi, dan kita harus siap menerima bahwa standar kita mungkin untuk sementara belum diakui, nanti nggak apa-apa, kita pelan-pelan, kita mengikuti standar internasional dulu. Saya rasa itu sih dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi Pak Kus mengingatkan penguatan kebijakan domestik dan internasional. Pak Darsono mengatakan soal gotong royong dan transparansi. Silakan Mbak Kuki. Ya, sebetulnya kalau bicara ekosistemnya udah disebutin juga nih tadi ya. Tapi kalau saya melihat mungkin usul saya jangan terpaku pada perdagangan saja gitu. Tapi the whole nilai ekonomi karbon, sehingga kombinasi antara perdagangan dan non perdagangannya ini bisa jalan. Karena masing-masing ada nilai tambah dan katakanlah challenge-nya gitu ya. Jadi memang itu diperlukan, terus
Satu lagi mungkin kita tahu sekarang ada ITS di PLTU gitu ya. Mungkin jangan kita bikin ITS per sektor, tapi lebih baik nanti diintegrasikan gitu. Jadi seperti yang dilakukan oleh EU ya. EU itu ITS-nya kan mulainya dari satu sektor dulu tapi lama-lama ke sektor yang lain gitu. Sehingga nanti ini kita bisa tetap semua tuh jadi satu paket lah gitu ya untuk domestiknya bisa terpenuhi tapi ke internasionalnya juga. Dan memang tadi Pak Kus juga menyampaikan masalah kebijakan dan juga mungkin tata kelola dan juga kelembagaannya gitu ya. Karena pada waktunya nanti sesudah si pasar karbon atau nilai ekonomi karbon ini semakin besar gitu ya, kita akan memerlukan satu entitas atau otoritas yang bisa memantau dan mengorganisasikan semuanya supaya berjalan dengan baik gitu. Itu saya rasa Mbak Verena. Oke, berarti institutional arrangementsnya ya harus jelas. Baik, terima kasih narasumber hebat yang bersama kita pada pagi hari ini, Pak Kus, Pak Darsono dan Mbak Kuki. Terima kasih juga sahabat Kata Data Safe Kata Data 2023 yang telah mengikuti sesi pertama kita. Semoga teman-teman selalu antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pagi ini. Terima kasih atas nama Verena Puswardani, saya undur diri. Terima kasih Ibu Verena dan tentunya para narasumber. Kami persilakan untuk tetap berada di atas panggung terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Karena kita akan lanjutkan dengan acara penyerahan tanda apresiasi. Untuk itu kami mengundang dengan hormat CFO Kata Data Bapak David L. Herlambang untuk menyerahkan tanda apresiasi kepada para narasumber. Yang pertama, ya tanda apresiasi diberikan kepada Bapak Darsono Hartono, Chairman Kadin Net Zero Hub. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih Pak. Dan selanjutnya untuk Ibu Mukti Suyahmun, Direktur Eksekutif Indonesia Research Institute for Decarbonization atau IRID. Bapak dan Ibu sahabat Kata Data, seluruh percakapan atau transkrip sesi yang baru saja berlangsung bisa diunduh lewat QR Code yang tertera di layar depan dan dalam 15 menit ke depan akan tersedia transkrip yang dibutuhkan dipersembahkan oleh meeting.ai. Ya, sudah diabadikan. Terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Darsono, Bu Mukti, dan Pak Kus, terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk moderator kita Ibu Verena. Dan terima kasih kepada Bapak David, CFO Kata Data. Terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu hadirin dan sahabat Kata Data, kita akan masuk ke sesi kedua yaitu tentang Innovating Industries in the Low Carbon Era. Dan kita masih di sini, masih di Kata Data Safe 2023. Let's take action. Nah sekarang kalau saya bilang nih sama Bapak Ibu yang ada di sini, kalau saya bilangnya Kata Data Safe 2023, semuanya harus bilang let's take action gitu ya, biar semangat ya. Oke, kita coba Kata Data Safe 2023. Aduh, kalau tangannya nggak ke atas kayaknya kurang ya. Gitu. Masa di sini aja gitu ya tangannya ya. Oke, jadi let's take action. Nah, gitu ya. Let's take action. Oke. Coba, kita coba dulu. Sekali lagi. Kata Data Safe 2023. Actionnya ke sini dong, ke atas dong. Iya, gitu. Semangat. Sekali lagi. Kata Data Safe 2023. Yes, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Ibu semua hadirin sahabat Kata Data yang penuh dengan semangat. Luar biasa. Oke, kita akan masuk ke sesi yang kedua. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kita akan mengangkat tema Innovating Industries in the Low Carbon